Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada subuh ini iktikaf malam kedua dilakukan bersama Ustadz Rizkyal, dan alhamdulillah kita setelah salat subuh ini terus mendengarkan kajian yang berkaitan dengan masalah Ramadan, karena masalah Ramadan ini hanya ada satu kali dalam satu tahun. Maka dalam kegiatan ini mudah-mudahan kita jemaah tetap istiqamah dalam mengikuti kajian-kajian dalam Ramadan yang pada tahun ini. Baiklah, untuk ini marilah kita simak kajian terkait dengan masalah Ramadan yang akan disampaikan Ustadz Rizal dari Payakumbuh. Alhamdulillah, kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Ramayana itu ramai sekarang, ya kan? Iya Pak, nggak pernah ke Ramayana? Oh enggak, nggak tahu. Sekarang ramai. Penuh. Namanya suka ramai. Ya. Jadi orang berbahasa kampungnya berselingki, Pak. Tapi tak ada satupun orang yang pergi ke Ramayana merasa terganggu oleh orang lain. Ada Pak? Bapak pergi ke Ramayana cari barang, tapi tak ada yang merasa terganggu oleh orang lain. Berapa banyaknya orang? Ya. Iya Pak ya? Kenapa Anda terganggu? Terganggu? Hah? Bukan ada yang ganggu Pak. Banyak ini teriak 3.000 ya kan? Yang ini teriakan 3.000 semuanya berteriak. Tapi tak ada satupun orang yang merasa terganggu dengan teriakan-teriakan itu. Kira-kira apa penyebabnya? Khusyuk. Fokus Pak. Fokus satu. Yang kedua, karena ada yang dicari. Kita fokusnya kepada yang kita cari, sehingga apapun yang ada di sekitar kita tak jadi pengganggu. Cuma dalam ibadah ini, itu yang tidak bisa. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang mau dicari. Apa yang mau cari dalam ibadah ini? Tadi dibaca ayat. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan. Surah apa tadi? Al-Insan. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Dan wa minal laili, dan sebahagian malam itu sujudlah kamu. Wa sabbihhu lailan tawila, dan bertasbihlah dengan tasbih yang sangat panjang. Itu masalah tasbih Al-Quran tadi.
ayatnya itu Pak. Ya kan panjang ya, sampai menggigil lutut di buahnya kan. Kamu yakin menggigil lutut di belakang? Bila kau rukuk kan? Ya, cukup panjang Pak. Itu ayatnya itu. Wasabbihu lailan. Nah, bertasbihlah dengan tasbih yang sangat panjang. 305 bila kalau tasbihnya. Nah, makanya menggigil lutut tadi kan. Nah, apalagi tokona makan sahur. Tambah menggigil lututnya. Nah, itulah fokusnya di situ, Pak. Fokusnya begitu. Kalau Bapak tadi fokus baca ayat itu, kita bandingkan. Berdiri itu tak lama loh, Pak. Dibandingkan kalau kita nanti berdiri di yaumil mahsyar. Panjangnya sangat luar biasa. Maka bandingkan dengan posisi kita berdiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita tidak ada yang bisa menolong. Tapi kalau tumbang masih ada yang nolong aja. Masih ada yang nolong kan? Bangun Pak, gitu ada oleh kan? Masih ada yang nolong. Itulah. Jadi fokusnya itu bukan ibadahnya sekarang, Pak. Fokusnya itu adalah kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum itu dibacakan pula. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa junubuhum. Jadi yang datang itu kan pasti tinggal tempat tidur. Ada yang buat tempat tidur sini, enggak kan? Cuma matanya tidur iya kan kali. Tapi tempat tidur enggak di bawah. Tatajafa junubuhum. Maka dia lambungnya itu jauh dari tempat tidurnya. Anil mana? Kemudian apa yang dilakukan? Yad'una rabbahum. Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohonnya itu ada caranya. Apa? Toma'al khaufan wa tama'an. Khauf itu takut, Pak. Takut itu kalau seandainya tak diterima. Awak susah seandainya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena mungkin ada yang mengganggu dalam diri kita. Tapi ada harapan juga. Wa tama'an. Toma itu ternyata boleh dalam ibadah, Pak. Tapi dalam urusan dunia itu tidak boleh toma. Dalam urusan ibadah, wa toma'an. Toma itu bahasa kitanya apa? Bukan tomat ya. Nah, beda tuh. Tomat itu untuk makan. Toma'a itu adalah semangat yang sangat luar biasa besar harapannya. Itu namanya toma'. Ada harapan yang paling tinggi. Tidak ada lagi harapan setelah itu. Itu namanya toma'ah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan setelah dilakukan itu, berimpak. Yang belum impak dulu. Ya sejalan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, ibadahnya iya, takutnya iya, tomaknya iya, dan kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Apalagi Bapak dan Ibu sekalian, subuh ini kan 2 orang malaikat ini turun ini. Cuma tidak nampak oleh kita. Wa yaqulu ahaduhuma, turun 2 orang malaikat, berkata seseorangnya. Apa katanya? Allahumma ati mumfikan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berimpak subuh ini. Maka besok kalau belum berimpak, besok bawa duitnya. Ya, itu kan harapan kita didoakan oleh malaikat. Ya, tapi doa juga yang lainnya. Fayaqul akhar. Dan yang lainnya juga berdoa. Apa katanya? Allahumma a'ti, ya Allah, berikanlah kepada orang yang tidak mau berimpak kerusakan atau kebinasaan. Mau doanya yang mana? Mau dapat yang mana doanya? Yang 4 tadi ya. Nah, besok bawa uang untuk infak. Wajib tuh. Itu bukan saya wajibkan, itu doa malaikat. Kalau mau doa dapat malaikat, doa. Udah takut,
datoma, sambung dengan itu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, itu belum Pak. Oh, udah. Kita emang keluar ya. Keluar pantun. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Saya menyampaikan ini kata-kata Ali. Kata-kata Ali itu begini. Man istaqqa ilal jannah sara'a ilal khair. Siapa yang merindukan surga, maka dia akan segera melakukan kebaikan. Satu. Yang kedua, man asqana minan nar. Siapa yang takut terhadap neraka, intaha an syahwat, maka dia tinggalkan syahwatnya. Nah, yang ketiga, man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi al-lazzat. Yang keempat, man arafad dunya hanat alaihi musibah. Nah, itu bahasa Ali itu Pak. Tapi bahasa Ali ini luar biasa. Dan itu sejalan semuanya dengan konsep-konsep Al-Quran. Apa yang pertama tadi? Hadiahnya umrah bagi yang mampu. Nah, mana lupa kan? Nah, barang siapa yang apa? Man istaqqa ilal jannah sara'a ilal khair. Siapa yang rindu dengan surga, maka dia akan segera melakukan kebaikan. Konsep ini ada dalam surat Ali Imran. Apa katanya? Sari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Cepat. Kalau cepat itu lelet apa lambat-lambat? Cepet. Nah, segera Pak. Ya, segera. Jadi kalau sahabat itu ketika dia mendengar ayat turun Bapak dan sekalian, itu tambah pikir panjang dia. Langsung dilaksanakan segera. Awak ketika mendengar ayat apa? Berpikir banyak kan? Tapi sahabat tidak. Sahabat itu dengan ayat begini. Lan kanal birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Kamu tak akan bisa mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan yang kamu cintai. Pulang dia. Ketika pulang Pak, temu istrinya. Kemudian ngomong pada istrinya. Dek, kita kan punya kebun ini yang sangat kita sayangi. Punya kebun Pak. Satu-satunya miliknya. Kata Al-Quran, kita tidak akan pernah mendapat kebaikan sampai kebun yang kita cinta ini kita sedekahkan. Kata istrinya, kalau begitu tidak apa-apa Pak. Disedekahkan Pak, kebun yang dia cinta itu. Pertanyaannya, miskinkah dia? Tidak pernah Pak. Kenapa tak pernah? Karena dia menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah. Ayat Allah yang lain mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu infakkan, apapun bentuknya, maka pasti diganti oleh Allah. Allah dia memberikan kebun itu, dia sayang, suka dia cintai kebunnya karena sumber kehidupannya. Tapi di lain pihak Allah juga katakan, yang kamu cintai, yang kamu infakkan itu saya akan ganti. Belum ada sejarahnya tercatat di zaman Rasulullah itu berinfak lalu jadi miskin. Kenapa? Karena yakin dengan ayat. Yakin dengan, kalau Hawa kan berpikir berkali-kali kan. Dia tidak. Itulah keyakinan para sahabat itu sangat luar biasa. Kalau kita, orang minta berpikir berkali-kali. Ada orang fakir miskin datang.
Tapi podcast miskin nggak tahu lah kan. Nah, itu banyak cerita kan. Luar biasa banyak cerita. Tapi kalau seandainya yakin dengan Allah, ini Allah ganti. Bismillah, selesai. Ya, nggak banyak pikir. Beribadah tuh nggak banyak pikir, Pak. Kalau kita banyak pikir, nggak jadi-jadi ibadah. Kenapa? Deko ya kamu sujud deko. Lama udah sembahyang. Togaan lama puluhan. Jangan tuh ada maknanya kan? Itu pikir panjang. Tapi ketika ada ayat mengatakan semacam itu, maka dia tunaikan ayat itu, maka itu akan jadi enteng dia dalam beribadah. Sama dengan tadi, Pak. Kalau dia mau konsekuen untuk mencari sesuatu di Ramayana, dia tidak akan diganggu oleh orang lain. Tapi begitu pula kita beribadah konsisten melaksanakan ayat Allah, tidak akan diganggu oleh siapapun juga, Bapak dan Ibu sekalian. Maka dia akan jadi fokus. Kita sekali fokus. Tapi kalau yang lainnya, apa hukumnya itu, Ustaz? Kita berkutat dengan hukumnya aja. Tapi kita tak peduli dengan intisari kepada yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya apa, ini sunnah. Ah, itu kan sunnah, enggak masalah sunnah. Karena Allah sebagai tinggalnya kan. Tapi kita rugi Bapak dan Ibu sekalian. Menganggap sunnah sesuatu yang ringan itu dan itu mau kita tinggalkan, ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian, tak ada yang bisa menyelamatkan orang dan tak ada yang bisa memasukkan orang kecuali kadang-kadang itu ada yang kecil, Pak. Yang kecil, yang kita anggap sepele, yang kita anggap tidak berarti. Itu kejadian semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, pernah Ibu mendengar orang yang kerjanya itu tak benar? Boleh dikatakan pelacur kan? Tidak benar kan? Jajankan apa namanya? Pelacur. Tapi hanya memberi minum seekor anjing yang kehausan. Sepele kan Pak ya? Sepele. Berapa air gitu kan? Tapi ketika dia dilakukan dengan ikhlas, dia beri minum dengan ikhlas, maka anjing selamat dari kehausan, ia mati. Kemudian apa yang terjadi? Surga. Ada orang yang membunuh 100 orang, Pak. Pertamanya 90 orang. Kemudian ditanyalah kepada seorang rahib, masih adakah kesempatan saya untuk bertobat? Kata rahib, mana ada? Udah 99 kau bunuh orang, mana ada lagi kan? Tak bisa tobat lagi. Digenapkan 100. Ya, tambah kan? Digenapkan 100. Habis itu pergi ke ulama. Masih bisa kasih tobat. Kata ulama, kalau enggak ayo bikin satu kan. Tapi kata ulama dengan oh bisa. Terus gimana caranya? Kau tinggalkan kampung ini, pergi ke tempat yang lain. Ya, oh itu pun tidak apa-apa lah. Tinggalkan kampungnya, kemudian pergi ke tempat lain, tapi belum sampai di kampung yang dia tuju, dia mati. Nah, bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat azab, itu adalah jatahamu. Kenapa? Karena dia sudah membunuh 100 orang. Kalau malaikat rahmat mengatakan ini adalah hak saya, sehingga kedua malaikat itu debat. Tidak selesai Pak. Kenapa? Ada hakim. Maka ngadulah dia kepada Allah. Ngadu kepada Allah, ya Allah, ini orang ini banyak dosanya Allah. Sudah membunuh 100 orang, kata malaikat azab. Ini akan saya azab. Kata malaikat rahmat, oh tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah bertobat. Kan kata malaikat azab, kan dia belum pernah berbuat sesuatu kebaikan. Belum pernah. Tapi kalau kata malaikat rahmat, dia sudah berniat, sudah berusaha. Sudah berusaha, walaupun belum beramal. Maka kata Allah, ukur dari tempat dia berbuat dosa membunuh orang, mana yang lebih dekat kepada, mana yang lebih dekat dari tempat dia akan hijrah. Diukur, cari meter lagi, cari meteran, nggak cukup meternya, cari yang panjang meteran. Nah, makanya diukur. Setelah diukur, ternyata lebih dekat sejengkal ke tempat dia hijrah. Nggak panjang-panjang, Pak, sejengkal.
Nah, sejengkal dekatnya ke tempat dia hijrah, makanya kata kau jatahmu, artinya dia jatah malaikat rahmat. Hanya karena dia berniat belum sempat melakukan kebaikan, tapi niatnya dia sudah usahakan sedemikian rupa, tapi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, malaikat mau datang punya bapak dan ibu sekalian, mati dia. Tetapi dia lebih dekat ke arah tempat hijrah, dia dijamin masuk surga, Pak. Kan luar biasa. Sedikit. Ya. Jadi jangan dianggap sepele, Pak. Amal-amal ibadah. Jangan kita bicara tentang hukum-hukumnya, tapi bicara sejauh mana kita melaksanakan amal itu dengan sesungguhnya, dengan niat ikhlas, usaha. Ya. Begitu caranya beramal itu, sehingga dia menjadi enak bagi kita, sehingga kita bisa merasakan bahwa ibadah itu adalah kebutuhan kita. Menjadi orang baik itu adalah kebutuhan, Pak. Ya. Maka ketika beribadah menjadi kebutuhan, ibadah menjadikan sesuatu yang membuat kita nyaman, maka disitulah ibadah itu bisa membuat kita tenang, Pak. Artinya akan gangguan-gangguan dari yang lain itu akan mudah diatasi. Tapi kalau selama kita nengok orang, oh enggak berapa orang, kan? Nah, kalau begitu Bapak dan Ibu sekalian, maka akan terjadi tengok orang, Bapak nengok siapa-siapa aja kan. Kalau banyak orang datang, kalau enggak banyak orang enggak datang. Berarti itu ibadahnya karena orang. Maka orang yang rindu kepada surga itu Bapak dan Ibu sekalian adalah dia akan segera melakukan kebaikan tanpa pilih-pilih. Itulah hal itu, tanpa pilih-pilih. Kenapa? Karena tak ada satupun yang menjamin ibadah ini yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Maka segala macam bentuk kebaikannya dia lakukan dengan segera. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Segeralah menuju ampunan. Ya, dan surga. Ya. Dan surga yang garis lintangnya seluas langit dan bumi. Garis lintang surga itu, Pak. Garis apa? Garis tengahnya itu seluas langit dan bumi. Berapa besarnya itu? Surga itu. Cuma dihuni oleh sepertiga manusia. Mungkin 2/3. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat itu Pak, kita akan dibagi 3, Pak. Oh, enggak masuk golongan mana, enggak tahu. Sullatum minal awwalin. Sepertiga golongan pertama itu masuk surga. Ya. Wa kuntum azwajan salasa. Fa ashabul maimana wa ashabul maimana wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah wasabiquna as-sabiqun. 3 golongan nanti, Pak. Yang pertama itu adalah ashabul maimanah, golongan kanan. Ya, siapa golongan kanan itu? Yang kedua ashabul mas'amah, golongan kiri. Siapa golongan kiri itu? Kemudian as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang dahulu-dahulu yang dijanjikan oleh Allah. Semuanya dijelaskan. Saya jelaskan satu. Untuk surga. As-sabiqunal awwalun fi jannatin na'im. Mereka pasti masuk ke dalam surga. Berapa banyaknya as-sabiqunal? Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sepertiga golongan yang umat-umat yang lalu dan seketek untuk umat yang belakang. Mudah-mudahan masuk yang sekecil itu, Pak. Ya, sedikit cuma yang akan masuk Bapak dan Ibu sekalian. Penduduk Rumbai itu banyak, Pak. Tapi yang datang masjid berapa orang? Kan sedikit kan? Mudah-mudahan masuk ikut tergolong kalau yang sedikit itu. Ya, sedikit. Nah, di mana dia? Fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ala sururin mauduna. Memang di dunia itu walaupun duduk di siko Bapak dan Ibu sekalian, tapi di surga itu nanti ala sururin mauduna.
maka didudukkan di tempat surur itu sarir Pak, kasur-kasur siap empuk, doa langsung tomonam ke dalam. Nah, kira-kira begitu ya. Sururim mauduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Dan kita nanti berhadapan-hadapan juga Pak, sambil bercanda bergurau. Tapi canda dan bergurau itu semuanya canda berguraunya adalah canda-canda yang enak Pak. Kenapa? La yasma'una fiha lagwa wala taksima. Karena di surga itu nanti tak akan ada orang yang membicarakan orang lain. Tak ada orang membicarakan tentang aib orang lain. Semuanya nyaman begitu, entah seperti apa. Kenapa? Ada orang yang seorang bininya 70 Pak. Kok enggak ada cemburu Ustaz? Enggak ada. Kenapa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut nanti rasa cemburu itu dalam diri mereka, sehingga orang-orang bapak-bapak ini pasalnya 70 nanti. Nah, dari ibu-ibu enggak ada perlu cemburu. Kenapa? Karena ibu-ibu nanti menjadi ratunya bidadari. Ratu bidadari Pak. Kalau bidadari itu yang hurun in kan, itu bidadari. Belum tersentuh oleh siapapun juga. Wala insun wala jin. Tidak disentuh oleh jin dan manusia. Itu untuk jatah bapak-bapak besok. Ya, kenapa? Yang masuk surga. Tapi kalau ibu-ibunya ratunya bidadari yang masuk surga. Itu hurun in itu bapak dan ibu sekalian, wah luar biasa seperti apa cantiknya gitu kan. Aisyah itu cantik. Ya. Kemudian hurun in itu tidak bisa dibayangkan seperti apa orang secantik-cantiknya orang atau sejagat hari ini, itu tidak seberapa bapak dan ibu sekalian. Begitulah ya, hurun in itu dijanjikan oleh ashab penghuni surga. Apalagi tempat-tempat, makanya ada doa kan, makanan surga itu wa alal haudi waridin, dan kepada haud itu telaga. Kami nanti diberikan telaga. Telaga itu adalah telaga Rasulullah SAW. Ketika kita minum telaga itu, maka tak akan pernah haus. Itu telaga Rasulullah. Wa alal haudi waridin. Wa fil jannati dakhilin. Ke dalam surga dimasukkan. Kemudian wa min ta'amil jannati akilin. Dan makanan surga itu dinikmati Pak. Makanan surga itu apa namanya? Banyak kok ceritanya dalam Al-Quran. Makanan surga, tal'in mandud, ma'in maskub, kemudian kullama ruziku minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi rizqna min qablu wa dan seterusnya. Itu semuanya makan surga. Jadi ketika ada sebutan-sebutan untuk surga itu Bapak dan Ibu sekalian, tapi sebutan itu hanya sekedar nama untuk bisa dipahami. Tapi hakikatnya tidaklah sama dengan makanan yang ada di dunia ini. Itulah makanan surga itu. Dan itulah yang dikatakan oleh Ali, segera ke situ. Ya, kalau hari ini pintu surga itu dibuka Bapak dan Ibu sekalian, segera masuk. Jangan tunggu dulu. Nanti sudah ditutup, baru dia mau buka. Susah. Sekarang sedang dibuka kan? Iza ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah. Apabila datang Ramadan, dibuka pintu, segera masuk. Masuk itu datang ke masjid, Bapak dan Ibu sekalian, datang ke masjid, ramaikan, segera masuk gitu. Maksudnya lewat apa? Semuanya bisa dimasuki. Karena pintu semacam-macam. Ada pintu sedekah, ada di pintu puasa, ada pintu sholat, semuanya ada. Maka dibuka pintu itu, segera masuk. Dengan cara apa? Kalau sholat, buat sholatnya yang baik. Kemudian kalau sedekah, tingkatkan sedekahnya. Kalau puasa, kualitas puasanya ditingkatkan. Itu namanya buka pintu Pak. Sudah dibuka, nggak mau masuk, itu kan susah. Ya, itu pun surga dibuka. Maka ketika dibuka, segera masuk, artinya lakukanlah amal-amal yang bisa memasukkan kita dalam itu. Pintu royan itu pintu puasa. La yadkhulul jannata illa as-shaimun. Dia akan lewat kepada pintu kecuali orang yang puasa. Maka tingkatkan puasa itu menjadi puasa bukan lagi orang awam Pak. Awam itu kan sekedar lapar dan haus. Tapi tingkatkan puasa menjadi puasa yang lebih tinggi daripada itu. Hawas, ya, artinya memang dia
perhitungannya benar. Apa yang dilakukan dalam puasa? Bukan hanya menahan lapar dan haus Bapak, tapi dia isi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bernilai ibadah dari Allah Subhanahu, itu akan menjadi meningkat puasanya. Apalagi sholatnya, ada pintu surga tentang sholat, dibuka juga, maka tingkatkan ke sholatnya. Pintu sedekah, buka juga Bapak, maka tingkatkan pula itu. Kalau Al-Quran itu ada pintunya Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Al-Quran itu adalah teman untuk selama-lamanya. Kalau kita punya teman di dunia, kemudian itu akan berpisah. Ya, kalau kita punya suami, punya istri, itu nanti akan dipisah, Pak. Berpisah dia. Tapi ketika Al-Quran itu, maka dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka ketika kita bersama dia di dunia, maka di akhirat pun dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah maknanya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka kata Ali tadi, segeralah untuk melakukan kebaikan. Man istaqqa ilal jannah sara'a ilal khair. Baru satu. Waktunya sudah habis. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nanti yang ketiga kita lanjutkan untuk kajian berikutnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian uraian yang telah disampaikan Pak Ustadz Yusriyal. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu tidak banyak, namun kebaikan itulah perlu kita tingkatkan. Terima kasih. Alhamdulillah, subuh ini 172.000. Terima kasih.